Halo teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama belajar tentang Pentakosta. Peristiwa Pentakosta merupakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, ketika Yesus naik ke surga, para rasul, para murid Yesus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka berdoa bersama menantikan datangnya Roh Kudus seperti yang telah Yesus janjikan kepada mereka. Ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba dari langit turun bunyi seperti tiupan angin keras. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah tempat para rasul berkumpul. Tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Demikianlah Roh Kudus turun dan memenuhi para rasul. Nah, ini merupakan peristiwa di mana Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah para rasul penuh oleh Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mendengarkan perkataan para rasul menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Kumpulan orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis itu kemudian membentuk gereja. Mereka berkumpul secara rutin untuk memecahkan roti, makan dengan gembira dan tulus hati, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan memuji Allah. Nah, ini jemaat perdana yang terbentuk berkat peristiwa Pentakosta. Mereka begitu semangat, mereka berkumpul bersama untuk berdoa, memecahkan roti, makan dengan gembira dan tulus hati, bertekun dalam pengajaran-pengajaran, dan senantiasa memuji Tuhan. Nah, di kalangan umat perjanjian lama, Pentakosta artinya hari ke-50. Dirayakan 7 minggu setelah hari raya Paskah. Nah, orang Yahudi dalam perjanjian lama merayakan Paskah untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Ini merupakan Paskah Yahudi, merayakan sukacita kegembiraan atas keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. 7 minggu setelah pembebasan itu, Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Israel. Jadi, pada zaman perjanjian lama, Pentakosta dirayakan untuk memperingati turunnya Taurat kepada Musa. Jadi pada masa itu perayaan Pentakosta diperingati bukan turunnya Roh Kudus atas para rasul, melainkan turunnya atau diberikannya hukum Taurat dari Allah kepada Musa. Ini merupakan Pentakosta pada perjanjian lama. Nah, di kalangan umat Kristen dalam dunia perjanjian baru, peringatan hari ke-50 ini terjadi 7 minggu setelah kebangkitan Yesus dan dirayakan sebagai turunnya Roh Kudus kepada para rasul, seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Dalam perjanjian baru, Pentakosta dimaknai sebagai turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh inilah yang memberikan mereka kekuatan, semangat, sukacita, sehingga mereka berani mewartakan Kristus ke seluruh penjuru dunia. Nah, gereja menyadari sungguh-sungguh bahwa peran Roh Kudus ada hingga sekarang. Peran Roh Kudus ada hingga saat ini. Dengan tegas, dalam Lumen Gentium artikel keempat, gereja mengatakan bahwa dengan kekuatan Injil, Roh meremajakan gereja dan tiada hentinya membaharuinya, serta mengantarkannya kepada persatuan sempurna dengan mempelainya. Sebab Roh dan mempelai berkata kepada Tuhan Yesus, "Datanglah." Semoga sedikit pembelajaran tentang Pentakosta ini memberikan kita gambaran yang jelas akan Roh Kudus yang turun atas para rasul dan perannya dalam pertumbuhan gereja. Terima kasih, Tuhan